Kids, siapa yang tahu apa pengertian motif ekonomi serta jenisnya yang kerap dipelajari di sekolah? Pengertian motif ekonomi merupakan materi kelas 7 sekolah menengah pertama. Pada umumnya, setiap tindakan seseorang dilatar belakangi oleh beberapa alasan tertentu. Alasan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Selain itu, ada juga niat yang berperan sebagai pendorong atau yang dikenal juga dengan motif. Motif berasal dari kata Latin yaitu movere atau mendorong. Motif ekonomi merupakan pendorong pada suatu tindakan dalam kegiatan ekonomi atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi dibagi beberapa jenis. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Motif memenuhi kebutuhan. Motif memenuhi kebutuhan berkaitan dengan usaha manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Jenis motif ekonomi ini merupakan motif paling mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya, supir angkot mencari penumpang di terminal atau halte, atau pengusaha yang bernegosiasi dengan pemasok bahan baku. Motif memperoleh laba dan penghasilan. Jenis motif ekonomi ini berkaitan untuk mendapat keuntungan atau laba dari berdagang. Motif laba kerap dijumpai pada pengusaha atau produsen. Untuk motif penghasilan kerap dijumpai pada karyawan di suatu perusahaan. Untuk pengusaha atau produsen, laba yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai serta mengembangkan usahanya hingga memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan untuk pekerjaan, penghasilan yang didapatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya hingga membeli sebuah barang. Motif memperoleh kedudukan. Motif yang satu ini berkaitan dengan posisi yang diinginkan pada suatu perusahaan yang akan menguntungkan secara ekonomi. Jika posisi lebih tinggi, maka peluang meraih keuntungan ekonomi semakin tinggi. Seperti saat seorang karyawan selalu bekerja keras, maka akan mendapat promosi untuk naik jabatan. Motif meningkatkan status sosial. Motif ekonomi yang satu ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Semakin seseorang mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka akan semakin terbuka peluang untuk meningkatkan status sosial. Misalnya, seperti seorang pengusaha dikenal jujur dan ramah, maka produk yang dijual semakin laku. Motif membantu sesama. Motif ekonomi yang satu ini berkaitan dengan kegiatan tolong-menolong tanpa pamrih. Hal ini dikenal juga dengan motif sosial. Kegiatan yang satu ini tak selalu memperoleh laba atau penghasilan. Namun, motif ekonomi yang satu ini menolong orang lain yang kekurangan kids. Misalnya, perusahaan membuka pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar. Nah, itulah pengertian motif serta jenis ekonomi. Sekarang kita cari tahu apa itu modal dan simpanan dalam koperasi yuk. Mengenal modal dan simpanan koperasi. Kids, kali ini kita akan mengenal faktor paling penting dalam menjalankan badan usaha koperasi, yaitu modal. Koperasi dijalankan dan bisa beroperasi karena memiliki beberapa sumber modal. Permodalan dalam koperasi bisa dikelompokkan menjadi modal pribadi atau sendiri dan modal pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan tentang masing-masing jenis modal yang digunakan untuk menjalankan badan usaha koperasi. Yuk kita cari tahu selengkapnya. Modal sendiri. Modal sendiri dalam koperasi terdiri atas beberapa modal yang disebut dengan simpanan, yaitu A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi ketika awal mereka bergabung ke badan usaha ini. Simpanan pokok nggak bisa diambil lagi selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi. Jumlah dari simpanan ini sama untuk tiap anggotanya. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang dibayar oleh anggota pada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu secara rutin. Misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama tiap bulannya. Simpanan wajib juga nggak bisa diambil selama seseorang masih tergabung sebagai anggota koperasi. C.
cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksud sebagai pemumpukan modal sendiri, pembagian pada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan menutup kerugian koperasi jika diperlukan. B. Hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang bisa dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang berupa pemberian gak mengikat. Modal pinjaman. A. Simpanan sukarela. Simpanan ini merupakan anggota di luar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besar dan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dan anggota yang bersangkutan. B. Koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. C. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Penerbitan obligasi dan surat utang lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Sumber lain yang dianggap sah, seperti bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itulah uraian tentang permodalan yang dimiliki oleh koperasi untuk bisa beroperasi. Koperasi sebagai sebuah badan usaha berasaskan kekeluargaan, menjunjung tinggi kerjasama dan permodalan bersama oleh anggotanya. Sehingga setiap anggota turut ambil andil dalam perkembangan dan berjalannya badan usaha ini. Nah kids, itulah jenis-jenis modal dan simpanan dalam koperasi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!